Hai sahabat-sahabat semesta, jumpa lagi. Saya Madam di Tarot. Kali ini saya akan buat pilih kartu yang temanya adalah perubahan positif yang terjadi di dalam hidupmu dalam waktu dekat. Oke, ini ada 3 pilihan ya teman-teman ya. Pilihan kartu 1, 2, 3. Bacaan ini bersifat general reading, jadi tidak bisa resonate dengan teman-teman. Bijaklah dalam menyikapi perkataanku. Dan bacaan ini juga timeless ya. Jadi kapanpun teman-teman menemukan video ini, bisa jadi ini pesan buat kalian. Oke, kita mulai ya. Ini untuk file nomor 1, file nomor 2, dan file nomor 3. Ya teman-teman, bagi yang berminat, saya ada jual gelang-gelang yang sudah diisi dengan kekuatan doa dan afirmasi positif ya, melalui meditasi yang saya lakukan, dan tentunya dengan kekuatan dari sang sumbernya, yaitu Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta teman-teman ya. Ini kalung-kalungnya ini. Dan harapan saya, siapapun yang memakai gelang-gelang ini teman-teman, bisa lebih dimudahkan atau dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya, lebih meningkatkan aura positif bagi yang memakainya dan melepaskan energi yang negatif. Ya, gelang keberuntungan ini berisi energi positif, semua atas izin dan kuasanya. Gelang ini bisa dipakai siapa aja ya teman-teman, mau tua, mau muda, anak-anak gitu ya teman-teman, atau laki-laki ataupun perempuan gitu teman-teman. Dan ini satu paket isinya 2, harganya Rp200.000 teman-teman. Bagi yang berminat silakan DM, WA saya ada di description box ya. Doa yang baik dan positif pasti didengarkan oleh Sang Maha Pencipta, dan alam semesta akan memberikan yang terbaik bagi teman-teman semuanya. Oke, kita mulai readingan nomor 1 ya teman-teman. Readingan nomor 1. Perubahan positif yang terjadi di hidupmu dalam waktu dekat ya teman-teman. Ini general reading and timeless ya teman-teman. Di sini ada The Thinking Man, ada Patience, ada The Sun. Kita lihat yang ini ya, sebelum perubahan positif itu terjadi ya teman-teman ya. Kita lihat ada refleks atau enggak, begini aja ya. Jadi ini adalah kartu-kartu yang kamu belum healing gitu ya teman-teman ya. Di sini mungkin teman-teman ini masih sering overthinking ya, banyak kecemasan, banyak kekhawatiran gitu. Aduh gimana ya aku bisa bahagia gitu. Terus juga masih banyak keburu-buru gitu ya, kayak orangnya nggak sabaran nih di sini teman-teman ya. Ini ya, tadi ya The Thinking Man. Jadi overthinking gitu, banyak apa sih, ketakutan, nggak sabaran. Terus juga jadi susah untuk merasakan kebahagiaan ketika kita overthinking. Dan di sini juga kita belum berkaca dengan diri kita sendiri nih teman-teman. Jadi lebih banyak menyalahkan orang lain daripada introspeksi dengan dirinya sendiri gitu loh teman-teman. Dan di sini juga daya kreativitasnya jadi buntu ketika kita banyak overthinking ya. Jadi banyak ketakutan, banyak kecemasan gitu. Nah, di sini perubahan positif yang terjadi di hidupmu dalam waktu dekat ya. Di sini ada The Fool nih, perubahannya ketika kamu sudah healing dengan dirimu sendiri, kamu jadi lebih bebas, lebih lepas.
kamu tidak terlalu apa-apa dipikirin yang bukan masalah kamu pun jadi dipikirin gitu, karena terlalu banyak beban yang ada di dalam benak kamu. Lalu di sini juga the devil-nya terbalik ya teman-teman. Kalau di sini lebih banyak ego ya. Jadi lebih banyak berasa paling pinter, berasa paling oke, berasa paling bener ya. Berasa paling cantik, berasa paling ganteng gitu. Nah, tapi di sini ketika kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri, kamu melepaskan ego kamu. Kamu jadi menjadi orang yang lebih sabar ya, teman-teman. Lebih sabar, lebih bijaksana, terus juga lebih mendengarkan apa kata hati kamu. Nah, di sini ada Queen of Cups ya, benar ya. Jadi kamu lebih sabar menghadapi kehidupan, atau lebih ikhlas, lebih menerima, nggak banyak mengeluh ya, nggak banyak menghakimi orang lain tuh salah, saya yang benar gitu. Nah, itu ego ya teman-teman. Tidak ada salah dan benar, semua tuh jadi gini teman-teman, tergantung persepsi masing-masing gitu. Ketika orang lain bilang salah, tapi kita sudah melakukan berpuluh-puluh kali atau beratus-ratus kali perbuatan baik, kalau dari pikirannya mereka itu kita jelek atau kita salah, pasti ya perbuatan baik itu akan jadi salah gitu ya. Jadi tergantung persepsi masing-masing. Yang penting kita tetap do the best versi terbaik kita gitu loh teman-teman. Lalu di sini perubahan positif yang terjadi di hidupmu dalam waktu dekat ya. Ini ada life energy. Kamu lebih banyak disupport oleh alam semesta. Sorry bentar ya, ini ada temptation dan ada purity. Kamu lebih mendengarkan segala jawaban itu dari dalam diri kamu gitu loh, dari lubuk hatimu yang paling dalam, karena di dalam hatimu atau di dalam jiwamu itu ada percikan Tuhan yang selalu memberikan petunjuk untuk kita berada di jalan yang benar ya. Jadi kalau petunjuknya itu membawa kebaikan, membawa kemudahan buat orang lain ya, itu akan pasti itu jalannya Tuhan gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalkan ada iri, ada sirik, ada dengki, itu udah bukan Tuhan ya, itu ego teman-teman. Karena kita ingin diakui gitu ya, keakuan kita itu ingin diakui ya. Dan di sini kamu lebih disupport oleh alam semesta, menjadi kamu lebih bercahaya gitu ya di sini. Ada energi semesta yang masuk ke dalam dirimu ya, energi positif ketika kamu healing dengan dirimu sendiri. Dan di sini kamu juga menggali kekuatan yang ada di dalam diri kamu. Kamu lebih bersih, ketika lebih bersih pikiranmu ya, hati kamu pun jadi tenang gitu loh. Dan apa-apa yang kamu lakukan itu, kalau pikirannya jernih, pasti ujungnya manis ya. Kita jadi mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada diri kita. Oke, ini ya file nomor 1, perubahan positif yang terjadi di dalam hidupmu dalam waktu dekat. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Kita lanjut ke file nomor 2 ya. Perubahan positif yang terjadi dalam hidupmu dalam waktu dekat. Di sini ada solitude, ada third chakra, ada adjacent possibilities, ada door to spirit, ada fokus. Ya, di sini perubahan positif yang terjadi di dalam hidupmu dalam waktu dekat. Ini ketika kamu belum healing ya teman-teman ya, belum mendapatkan perubahan yang positif, kamu masih energinya masih banyak gelapnya gitu ya teman-teman. Jadi seperti kamu gak yakin dengan dirimu sendiri, gak percaya diri. Sebenarnya banyak pintu kesempatan yang terbuka,
tapi kamu seperti kayak stagnan gitu loh, kayak nggak ada jalan keluarnya, kayak buntu ya. Karena di sini kamu banyak dikelilingi oleh energi yang negatif. Dan di sini juga ketika kamu beribadah nih teman-teman, karena di sininya banyak energi negatifnya gitu ya. Jadi seolah-olah ibadah itu hanya ritual gitu loh teman-teman. Nggak dapet esensinya gitu loh, nggak dapet bagaimana pendekatan diri kamu kepada Sang Maha Pencipta. Dan di sini juga ketika kamu belum healing, kamu tuh menjadi tidak fokus ya. Fokusnya bersih sih, tapi karena di depannya ada energi yang negatif, kamu jadi nggak fokus karena yang ini belum dibersihkan gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada kestabilan, stagnansi, merasa tidak ada peluang-peluang yang datang gitu, merasa bingung, atau juga malah kamu menyalahkan Tuhan di sini ya teman-teman. Nah di sini perubahan positif yang terjadi di dalam hidupmu dalam waktu dekat ini ada The Sun. Kamu menjadi tercerahkan ya teman-teman. Ketika kamu sudah healing nih, jadi ada energi positif yang masuk ya, perubahan positifnya. Karena kamu sudah mendapatkan kuncinya, kunci kehidupan gitu loh teman-teman. Jadi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Misalkan kayak sebuah ada kotak gitu. Ketika kamu belum tahu kuncinya ada di mana, itu kamu kebingungan gitu loh. Aku gimana mau buka kotaknya gitu loh. Nah itu seperti itulah kehidupan kamu ya. Jadi ketika kamu sudah memiliki kuncinya, kunci kehidupan, kamu ngerti gitu loh bagaimana untuk bisa berpositif thinking, terus juga perilakunya menjadi lebih baik gitu. Nah ketika kamu menemukan kuncinya, kamu seperti tercerahkan, menjadi cerah gitu ya. Kamu lebih positif menyikapi hidup gitu, tidak negatif thinking ya, tidak banyak kemelekatan, dan kamu menjadi orang yang lebih kuat gitu. Kamu orang yang tangguh, kamu orang yang tahan banting, kamu orang yang ikhlas menerima kejadian-kejadian di dalam kehidupan kamu gitu ya. Jadi memang ketika misalkan ada ujian atau ada pelajaran ya teman-teman, kamu harus sabar, kamu harus ikhlas walaupun tuh sebenarnya tidak sesuai harapan gitu. Nah di sini akhirnya kamu mendapatkan strength gitu, perubahan positifnya. Ada inner power di dalam dirimu, seperti kayak ada singa ya di dalam dirimu. Yang sebelumnya singa itu tidur, nah sekarang nih singanya udah bangun gitu loh teman-teman. Jadi kamu memiliki kekuatan yang luar biasa ya. Perubahan positif yang terjadi dalam hidupmu. Kamu jadi pede, kamu tidak gampang diremehkan oleh orang lain kayak gitu. Lalu di sini perubahan positif yang terjadi di hidupmu dalam waktu dekat ada manifestation. Ya, ketika kamu stabil, banyak possibilitiesnya ya, karena udah healing nih di sini. Terus kamu juga lebih dekat kepada Tuhan, kamu lebih fokus, akhirnya banyak manifestasi yang terwujud di dalam kehidupan kamu gitu teman-teman. Perubahan positifnya, kamu bisa mewujudkan apa yang kamu mau. Nah, ada keberlimpahan, ada kekayaan ya teman-teman. Kamu bisa mewujudkan kekayaan itu, perubahan positifnya. Mungkin sebelumnya kamu terpuruk nih hidupnya ya, kamu kesulitan, dan ini perubahan positifnya, kamu menjadi orang yang lebih maksudnya untuk kekayaan itu atau untuk apa yang kamu mau tuh bisa kamu wujudkan gitu ya teman-teman. Dan di sini light, kamu lebih bercahaya gitu ya teman-teman. Kamu lebih bersinar gitu loh. Kamu kelihatan auranya tuh bukan aura suram, tapi auranya tuh ceria gitu ya. Auranya tuh cerah. Jadi kelihatan gitu loh kalau sesuatu itu
sudah tercerahkan gitu ya teman-teman. Ini perubahan positif untuk file nomor 2 ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye. Sekarang kita masuk ke file nomor 3. Perubahan positif yang terjadi di hidupmu dalam waktu dekat ya teman-teman. Ini ada action, ada attachment, ada appreciation, lalu ada celebration, ada radiance. Ya, di sini ya teman-teman, perubahan positif yang terjadi dalam hidupmu dalam waktu dekat ini yang sebelum kamu positif ya, masih negatif ya auranya. Banyak aura negatif yang kamu lakukan, atau kamu memang orang yang senang dapat validasi dari orang lain gitu. Pengen diakui gitu loh, kalau kamu tuh hebat, kalau kamu tuh oke, egonya masih tinggi ya teman-teman di sini. Kamu ingin terlihat tuh orang yang happy aja gitu loh. Kamu tidak terlihat tidak mau memperlihatkan kesulitan kamu ya. Bukan berarti jelek sih teman-teman, tapi maksudnya gini. Di sini sebenarnya banyak kamu pakai topeng gitu loh teman. Di sini attachment itu kemelekatan. Kemelekatan itu ya identik dengan keakuan, keegoan gitu ya. Kamu ingin selalu dihargai orang lain gitu, tapi kamu sendiri gak menghargai orang lain gitu. Kamu berasa diri kamu paling oke, paling berharga, paling cantik misalkan gitu ya. Paling pokoknya harus dihormati gitu. Sementara kamu sendiri kurang menghormati orang lain gitu. Jadi di sini kamu ingin diakui ya. Kamu pengen divalidasi oleh orang lain. Kamu justru tidak jujur dengan dirimu, tapi kamu jujur dengan orang lain gitu loh. Kamu pengen dibilang hebat, dibilang oke, dibilang keren oleh orang lain, atau apapun yang kamu lakukan itu pengen dilihat orang lain gitu ya teman-teman. Pengen ada apa ya, penghargaannya gitu sih ya. Oke, sekarang perubahan positif nih yang terjadi di dalam hidupmu. Nih, ketika kamu sudah tercerahkan, kamu tidak pengen gitu loh apa kata orang, apa omongan orang. Ini Six of Wands-nya terbalik ya. Nih di sini championnya. Ibaratnya kamu tuh pengen diakui kalau aku tuh paling hebat, aku tuh juara. Nah, di sini kamu menjadi orang yang apa adanya. Jadi kamu lebih jujur dengan diri kamu sendiri gitu loh. Tidak apa kata orang lain atau apa omongan orang lain ya, atau disuruh oleh orang lain gitu. Kamu jujur dengan dirimu sendiri, menjadi dirimu yang jujur. Lalu di sini juga ada Queen of Swords terbalik. Ini kalau begini kamu orangnya lebih logika gitu loh teman-teman. Tapi di sini terbalik. Jadi kamu lebih menggunakan pikiran. Sebelumnya kamu lebih pikiran sadar banget nih orangnya. Logika banget gitu ya. Dan setelah tercerahkan kamu menjadi memakai pikiran alam bawah sadar ya. Kekuatan pikiran alam bawah sadar itu adalah 9 kali lipat loh teman-teman daripada pikiran sadar gitu. Dan kecepatannya ini 200.000 kali lipat daripada pikiran sadar. Jadi rugi banget kalau kita pakai pikiran yang sadar teman-teman. Karena pikiran sadar itu hanya 10%. Sedangkan alam bawah sadar itu 90% teman-teman kekuatannya. Nah, ketika kamu tercerahkan, perubahan positif yang terjadi, kamu lebih menggunakan pikiran alam bawah sadarmu ya, perubahan positifnya. Lalu yang sebelumnya karena kamu pakai pikiran sadar, kamu lebih banyak galaunya nih teman-teman gitu loh. Padahal
ngapain juga galau-galau gitu ya, kalau apa-apa selalu dipikirin, selalu dibuat galau. Nah, akhirnya kamu menjadi orang yang tidak mudah cemas, tidak mudah ketakutan, tidak mudah khawatir. Kamu menjadi orang yang lebih bahagia dengan kehidupan kamu ya. Nah, di sini perubahan positif yang terjadi dalam hidupmu dalam waktu dekat. Ini ada wish wisely, ada friendship, ada solitude. Kalau di sini pesannya aku lebih melihat kamu lebih mendengarkan kata hati kamu. Intuisi kamu semakin meningkat ya teman-teman. Kamu menggunakan intuisi ini untuk kompas kehidupan kamu gitu loh teman-teman. Jadi ketika kamu lebih mendengarkan intuisi kamu justru lebih dapat bahagianya gitu. Kamu lebih mendengarkan apa kata hati kamu di sini ya, solitude ini. Jadi lebih mendengarkan jiwa kamu gitu. Ketika kamu mendengarkan jiwa kamu, mendengarkan intuisi kamu, nah kamu menjadi berubah seperti ini ya teman-teman, yang tadi udah aku sebutin. Oke, ini untuk file nomor 3 ya teman-teman, perubahan positif yang terjadi di hidupmu dalam waktu dekat. Terima kasih sudah menonton, salam damai, namaste, bye.